Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah praktik pasar modal syariah yang pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai bursa efek syariah yang beranggotakan saya Rusafina Andi Kirani NIM 12402193246. Saya Nural Fernanda Yulita, NIM 12402193251. Saya Ayu Bina Lestari, NIM 253. Nama saya Betia Zatinirah, NIM 12402193265. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah, NIM 124021932269. Saya Fitri Agustin Purwaningrum, NIM 12402193281. Perkenalkan, nama saya Wafik Zaidatul Khairah, NIM 284. Untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian dari bursa efek. Bursa efek menurut pasal 1 ayat 4 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak, lembaga, atau perusahaan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengatur sendiri pelaksanaan kegiatannya. Bursa efek didirikan dengan tujuan untuk memperdagangkan efek yang teratur, wajar, dan juga efisien. Oleh karenanya, penyelenggaraan kegiatan dalam bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan, yang mana yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Namun pada tanggal 30 Oktober tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian untuk yang selanjutnya, tugas dari Bursa Efek sebagai fasilitator menurut Ciptono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, yakni tugas Bursa Efek sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan sarana perdagangan efek. Yang kedua, untuk mengupayakan likuiditas instrumen, yakni mengalirnya dana secara tepat pada efek-efek yang dijual. Yang ketiga, untuk memperluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat secara umum. Yang keempat, untuk memasyarakatkan pasar modal untuk menarik para calon investor dan perusahaan yang ingin melakukan go public. Yang kelima, untuk menciptakan instrumen dan juga jasa baru. Sedangkan tugas Bursa Efek sebagai Self-Regulatory Organization atau SRO yakni yang pertama membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang kedua, mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Yang ketiga, ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelaku pasar. Materi yang kedua yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan juga manajer investasi. Perusahaan efek dapat menjalankan kegiatan di pasar modal setelah mendapatkan izin dari BPPAM dan LK, atau sekarang ini disebut sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan efek dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan efek nasional, di mana seluruh sahamnya ini dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia ataupun Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, yaitu perusahaan efek patungan atau joint venture, di mana sahamnya ini dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, ataupun badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Perusahaan efek menjalankan beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama sebagai penjamin emisi efek atau disebut sebagai underwriter. Penjamin emisi merupakan perusahaan sekuritas yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum
bagi kepentingan emiten tersebut. Jadi, peran dari penjamin emisi ini adalah menjamin terjualnya efek bagi emiten sampai batas waktu tertentu. Dalam kontrak ini terdapat dua macam bentuk. Bentuk yang pertama yaitu best effort, di mana penjamin emisi hanya menjamin efek yang laku terjual saja. Yang kedua yaitu bentuk full commitment, di mana penjamin emisi ini akan menjamin seluruh efek yang ditawarkan. Akan tetapi, apabila terdapat efek yang tidak laku terjual, maka penjamin efek ini yang akan membelinya. Kegiatan yang kedua yaitu sebagai perantara pedagang efek atau disebut sebagai broker atau pialang. Jadi broker atau pialang ini merupakan pihak perantara dalam jual beli efek, karena investor ini tidak secara langsung melakukan perdagangan efek, tetapi harus melalui perantara, yaitu perantara pedagang efek. Dikarenakan perantara pedagang efek ini merupakan salah satu pihak yang berkaitan dengan jual beli efek di pasar modal, maka perantara pedagang efek atau broker ini dituntut harus jujur dan juga dapat dipercaya. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan sebagai manajer investasi, di mana manajer investasi ini merupakan pihak yang mengelola dana portofolio dari investor atau nasabah. Jadi mengingat tidak semua investor mempunyai waktu ataupun mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait dengan perdagangan efek, maka manajer investasi inilah yang akan membantu mereka untuk menganalisis kelayakan investasi dan juga mengelola dana investasi mereka, di mana dana ini nantinya akan diinvestasikan ke beberapa jenis efek. Poin selanjutnya yaitu efek syariah. Adalah objek transaksi yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Semua efek yang diperbolehkan Undang-Undang Pasar Modal dapat menjadi efek syariah selama memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal syariah. Merujuk pada peraturan OJK, efek syariah di pasar modal syariah saat ini mencakup saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan beberapa surat berharga lainnya. Selanjutnya yaitu daftar efek syariah. Untuk mempermudah pelaku pasar dalam melakukan transaksi saham, baik investasi maupun portofolio, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang kriteria dan peraturan daftar efek syariah sejak 2007. Daftar efek syariah merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis yaitu DES yang diterbitkan oleh OJK dan DES khusus yang diterbitkan oleh pihak lain yang mendapat persetujuan dari OJK. DES yang diterbitkan oleh OJK merupakan rujukan umum pasar modal syariah, sedangkan DES khusus merupakan rujukan untuk keperluan internal atau penerbitan efek syariah lainnya. Dan biasanya pihak yang menerbitkan DES khusus adalah manajer investasi yang mempunyai produk reksadana syariah atau pengelola portofolio saham syariah. Penawaran umum atau public offering. Produk syariah diterbitkan di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder atau bursa efek. Saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham pada pasar perdana. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Adapun tempat transaksi di pasar sekunder adalah bursa efek yang melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Ada tiga lembaga yang dikenal sebagai Self-Regulator Organization atau SRO di dalam pasar yang diberi wewenang membuat peraturan atas persetujuan Bapepam dan LK yang mengikat organisasi. Organisasi yang terlibat dengan fungsinya yaitu Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Mekanisme perdagangan efek syariah di pasar reguler pada pasar modal Indonesia dijalankan oleh Bursa Efek yang menetapkan bahwa perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh anggota Bursa Efek. 1. Persiapan. Pada tahap persiapan ini, perusahaan akan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS
untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten menunjuk penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Yang kedua, pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam atau sekarang OJK hingga pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Pendaftaran tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, laporan keuangan yang telah diaudit, pendapat dari konsultan hukum, dan berbagai dokumen lainnya. Pernyataan efektif dari Bapepam menjadi tiket bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum di pasar perdana. Yang ketiga, ada penawaran umum atau pasar perdana. Secara sederhana, pasar perdana diartikan sebagai mekanisme transaksi jual beli saham yang pertama kali terjadi antara investor dengan emiten. Proses penawaran saham di pasar perdana dilakukan dengan metode lelang terbatas. Berikut ini tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana. Yang pertama ada pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua ada masa penawaran. Yang ketiga ada masa penjatahan. Yang keempat ada masa pengembalian. Yang kelima ada penyerahan efek. Lalu selanjutnya ada pencatatan efek di bursa efek. Pencatatan efek merupakan proses dan tahap terakhir dari emisi efek di pasar perdana dan perusahaan secara resmi menjadi perusahaan terbuka yang efeknya dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, akan tetapi berpindah tangan dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Transaksi di pasar sekunder terjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana transaksinya melalui agen atau wakil, yaitu perusahaan efek yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. Investor harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek sebelum melakukan transaksi jual beli efek. Materi yang selanjutnya adalah transaksi yang dilarang di Bursa Efek Syariah. Berkaitan dengan Bursa Efek Syariah serta saham syariah, terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Salah satunya adalah fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di mana harus dihilangkan dalam investasi syariah di pasar reguler dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi pasar modal di Indonesia. Antara lain, yang pertama ada manipulasi atau tadlis, yang merupakan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Tadlis di pasar modal umumnya juga terjadi berkaitan dengan transparansi informasi dan emiten beresiko tinggi. DSN MUI mengklasifikasikan tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis, antara lain yang pertama ada front running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan memengaruhi harga pasar. Yang kedua ada misleading information atau informasi yang menyesatkan. Kemudian tindakan yang kedua ada tagrir. Tagrir merupakan upaya memengaruhi orang lain, baik itu dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Tagrir juga dikaitkan dengan perilaku spekulasi yang tidak wajar, di mana spekulasi dalam Islam sering kita identikan dengan istilah gharar. DSN MUI mengklasifikasikan tindakan yang termasuk dalam kategori tagrir, antara lain yang pertama ada wash sell atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Yang kedua ada pre-arranged trade, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan, yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tindakan yang ketiga ada najas. Najas merupakan tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membeli. DSN MUI juga mengklasifikasikan tindakan dalam najas di pasar modal, antara lain yang pertama ada pump and dump, yang kedua ada
hype and dump, dan yang ketiga ada creating fake demand or supply atau permintaan dan penawaran palsu. Selanjutnya yaitu yang keempat, penimbunan atau ihtikar. DSN MUI mengklasifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori penimbunan di pasar modal antara lain yang pertama pooling interest dan yang kedua cornering. Yang kelima yaitu GIS. DSN MUI mengklasifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori GIS di pasar modal antara lain yang pertama marking at the close dan yang kedua alternate trade. Yang keenam yaitu gap fahish. DSN MUI mengklasifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori gap fahish di pasar modal antara lain insider trading atau perdagangan orang dalam. Yang ketujuh yaitu buy al-ma'dum. DSN MUI mengklasifikasi tindakan short selling termasuk dalam kategori buy al-ma'dum sebagai suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Dan yang terakhir yaitu riba. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.